Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Kita akan menjalani aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk boleh dimampukan Tuhan mengerti isi hati Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau izinkan kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami sebelum kami beraktivitas. Melalui firman Tuhan yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk boleh menjalani hari sesuai dengan maunya Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami butuh suara Tuhan. Kami perlu arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu terakhir kita masih bicara soal Daniel ya. Daniel yang bersama 3 kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai dalam pekerjaan Tuhan di negeri pembuangan ya. Di Babel, tepatnya di tempat mereka dibuang ya. Mereka mendapat anugerah Tuhan menjadi pejabat-pejabat ya. Sebelumnya mereka harus menjadi belajar tentang bahasa Kasdim, budaya Kasdim dan semuanya ya. Mereka belajar begitu luar biasa. Nah, membahas mereka, saya mau melatar belakang mendasari teks firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 12 ayat yang kedua ya. Roma 12 ayat yang kedua yang mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Fokus saya pada teladan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak serupa dengan dunia ini. Mereka berani tampil berbeda dengan dunia sekeliling mereka. Ya. Dalam pasal 1, pasal Daniel itu dijelaskan bagaimana mereka dibekali, dibekali oleh tim kerajaan untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan yang luar biasa, bahasa, tata krama yang baik ya, dibekali banyak hal, dan mereka dituntut juga mendapat fasilitas untuk makan makanan raja ya, makan makanan raja ya, sehidangan dengan raja ya. Tetapi karena budaya dan agama mereka melarang hal itu ya, mereka berani tegas terhadap hal tersebut. Mereka menolak hal itu, sekalipun dengan ancaman mereka akan mengalami hukuman raja. Nah, dari tindakan ini saya berani berkata mereka berani tidak serupa dengan dunia ini. Mereka tidak sama dengan dunia. Mereka berani mengambil tindakan itu. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak kita yang berkompromi dengan hal-hal tersebut. Hal-hal yang seperti sama dengan dunia ini. Kompromi dengan argumen-argumen yang seolah-olah benar ya. Oh, enggak apa-apa, ini kan bohong demi kebaikan ya. Menolong orang kan enggak apa-apa, bohong demi kebaikan. Itu normalisasi yang dibangun oleh manusia atau New Age Movement, gerakan zaman baru ini, untuk membenarkan tindakan mereka, membetulkan tindakan mereka, untuk mentolerir segala kesalahan mereka. Bahkan kalimat Mazmur 14 ayat yang ketiga itu jelas yang mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak, semua bejat total. Karena rusaknya dunia ini. Dan banyak orang mau serupa dengan dunia. Hari ini jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam frase yang pertama ini, janganlah serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi yang sudah ditebus oleh Kristus. Kalau engkau dan saya sudah terima Yesus, harusnya hidup kita berbeda. Harusnya hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Mungkin orang mengatakan aneh, tapi tidak apa-apa. Kita harus tegas terhadap dosa, tegas terhadap kesalahan. Hal yang tidak benar harus dilakukan. Dipilih tidak, jangan lakukan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata tidak terhadap hal yang salah, sekalipun ancamannya mati mungkin. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tegas. Mari kita untuk tidak kompromi. Mari kita tidak jadi orang yang kompromisis atau mentolerir seolah-olah tindakan kita ini baik, benar. Tidak apa-apa lah, sedikit sekali. Kadang-kadang hari Minggu pun tidak ke gereja ya, dengan argumen, nah enggak apalah kan ada 52 minggu, cuma sekali enggak gereja.
Sekali ikut seminar lah hari Minggu, sekali ikut latihan lah hari Minggu, sekali rekreasi lah hari Minggu, gak usah ibadah. Kita sama dengan dunia ini lah. Sama dong dengan dunia ini kita. Tidak berbeda dengan dunia ini. Mari kita hidup seperti apa kata Tuhan Yesus. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Harus konsisten dengan kebenaran. Jangan kompromi, Bapak Ibu. Mari kita jangan berkompromi dengan dosa. Berkompromi dengan dunia ini. Firman Tuhan tegas mengajarkan kepada kita, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan memakai argumen-argumen yang sepertinya sedang membenarkan tindakan kita, membetulkan tindakan kita, mentolerir tindakan kita, seolah-olah benar. Tidak apa-apa, banyak orang melakukan kok, tidak apa-apa kan? Ya, lampu merah, sepi yang melanggar aja. Atau lampu merah yang berhenti. Mari kita jangan kompromi. Belajarlah tegas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan abu-abu. Jadilah orang Kristen yang konsisten. Kadangkala kita sudah konsisten aja kita masih gagal, apalagi kita kompromi. Apalagi kita mentolerir hal-hal yang salah, menormalisasi yang salah. Mari kita belajar tidak menormalisasi yang salah menjadi sebuah kebenaran. Kadang-kadang sebuah mayoritas itu bisa dikatakan kebenaran, padahal tidak selalu mayoritas itu benar. Bisa saja minoritas yang benar. Kesepakatan minoritas bisa saja itu yang benar. Bukan selalu kesepakatan mayoritas itu selalu benar. Tidak demikian. Mari kita belajar. Yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tidak ada kompromi. No. Tidak. Itu yang dilakukan Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel. Dan mereka menikmati pertolongan Tuhan, keberhasilan Tuhan. Keberhasilan dalam hidup mereka oleh Tuhan. Oleh kasih Tuhan. Mereka menjadi 10 kali lebih cerdas. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang Tuhan melihat kemurnian hati mereka. Mari kita belajar hidup dengan hati yang murni. Hidup yang benar. Tidak kompromi. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan juga kompromi. Mentolerir hal-hal yang di ranah abu-abu. Kalau Alkitab katakan salah, ya salah. Alkitab katakan benar, ya benar. Mari kita berani berkata tidak terhadap dosa. Berani berkata salah terhadap sesuatu yang salah. Dan berani berkata benar terhadap sesuatu yang benar. Firman Tuhan tegas. Janganlah serupa dengan dunia ini. Sekalipun orang berkata kita aneh, unik, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan bahagia, bangga melihat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini sudah mengajar kami untuk hidup seturut maunya Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup tegas terhadap hal yang salah. Mampukan kami hidup benar, menjaga hidup kami kudus seturut maunya Tuhan, seperti kata firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami mau belajar hidup seturut maunya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami. Umatku Tuhan, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.